Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar pemirsa Najia TV? Kita berjumpa kembali dalam acara Talk Show Najia TV. Bersama saya, Taufik Adrian. Dan kali ini juga kita bersama Buya kita, Buya Desman. Insyaallah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Taufik. Kabar baik, alhamdulillah. Ini dalam mumpung masih suasana Lebaran, suasana Idul Fitri ya Buya ya. Idul Fitri, Buya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bikhair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Setiap tahun kita berada dalam kebaikan. Amin. Dan ini tentu terkhusus kepada pemirsa Najia TV dimanapun antum berada. Semoga suasana ini ya kita rayakan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, salah satu kemuliaan kita setelah selesai dalam rangkaian ibadah kita di Ramadan tahun ini. Karena kan hari raya ini sebenarnya seperti apa ya? Sudah ritual tahunan. Iya. Artinya ada setiap tahun diperingati kita umat Islam, ya kan? Kemudian sudah menjadi tradisi juga. Bahwa ya biasanya seperti hari Idul Fitri kalau di Indonesia itu kan memang agak unik. Misalnya seperti ada tradisi mudik. Iya, bermudik, betul. Apa istilahnya saudara-saudara kita yang dirantau dia pulang kampung untuk bersilaturahmi. Kemudian kita juga di kampung ada juga bersilaturahmi dengan saudara keluarga. Kemudian ada yang lebih uniknya lagi biasanya memanfaatkan liburan ini dengan berwisata. Iya. Salah satu. Dan kali ini alhamdulillah kita berada di pantai wisata nih ya. Iya. Pantai Sasak. Pantai Sasak ya. Nah, ini termasuk pantai kalau di hari Lebaran termasuk yang paling ramai dikunjungi di Pasaman Barat. Masya Allah ya Bang Taufik. Alhamdulillah Bu ya. Dan pada kali ini tema yang akan kita angkat Bu ya. Ini sepertinya ada semacam fenomena juga yang terjadi. Iya. Yaitu di mana yang biasanya ini adalah perayaan yang apa namanya? Yang Islam ya, dirayakan oleh umat Islam, tapi di sana banyak juga istilahnya kita lihat kemungkaran yang terjadi. Nah, kemungkaran inilah yang akan kita bahas ini Bu ya. Dan bagaimana cara menghindarinya. Iya Bang Tom. Nah, bagaimana pendapat Bu ya nih tentang kemungkaran yang terjadi yang dilakukan oleh umat Islam yang kebanyakan yang terjadi yang dilakukan oleh saudara kita sendiri Bu ya. Sebenarnya begini Bang Taufik, salah satu keistimewaan kita umat Islam, alhamdulillah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ya. Jadi ketika itu ya penduduk Madinah itu kan memiliki hari raya. Ya. Maka Rasulullah SAW ya melalui syariat ini telah menetapkan 2 hari raya ya kepada umat Islam. Itu penetapan oleh Rasulullah SAW, yaitu hari raya Idul Fitri. Setelah rangkaian kita melewati 1 bulan penuh, melewati puasa Ramadan dengan berpuasa di siang hari, menahan nafsu, syahwat, makan dan minum, ya. Kemudian malam hari kita begadang dengan qiyamul lail. Nah, ini rangkaian ibadah begitu keistimewaan yang kita dapatkan. Maka setelah kita menyelesaikan rangkaian ibadah ini, kita merayakan Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya Idul Fitr. Fitri itu adalah makan-makan. Jadi bukan kembali suci sebenarnya. Ini pemaknaan yang minal aidin wal faidin ya. Bukan minal aidin wal faidin. Apa itu ya minal aidin wal faidin? Ini ucapan yang ya masyhur di negeri kita. Sebenarnya wallahu alam lah dari mana asal usulnya ya kan. Yang jelas kalau sunnahnya itu kita saling mengucapkan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu sunnahnya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Justru itu bacanya. Antum bi khair. Ini itu artinya apa Bu ya itu? Artinya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari amal ibadah kita dan kalian setiap tahun kita berada dalam kebaikan. Itu yang harus kita saling mengucapkan. Aidul Mubarak. Supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali suci. Dan itu pemaknaan mungkin ya ada di sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kita itu ya seperti hadis Rasulullah juga itu seperti kita dikembalikan seperti bayi baru lahir. Ini juga dibuat oleh pendapat para ulama, ulama salaf, bahwasanya kita selesai Ramadan itu bersih dari dosa. Tapi bukannya artinya Idul Fitri bukan kembali suci. Kembali suci ya. Jadi Idul Fitri itu adalah
kembali makan-makan. Ya, selama ini Setelah kita berpuasa. sebulan penuh kita berpuasa Iya. setiap hari. Nah, jadi hari raya itu sebetulnya hari makan-makan, hari Idul Fitri itu. Itu ada panduannya nggak tuh, ya? Kalau dalam syariat istilahnya Islam dalam tentu pelaksanaan Idul Fitri ini, ya. Ya, begitu sunnahnya Rasulullah SAW. Nabi kita sudah mengajarkan bagaimana cara kita untuk merayakan hari raya ini sebenarnya. Dalam tuntunan syariatnya. Iya, iya. Nah, seperti Bang Taufik katakan tadi, kita setelah melewati hari-hari kita bersemangat dalam beribadah. Semangat beribadah seperti yang Anda katakan tadi, kita menahan lapar, dahaga, syahwat, keinginan bergaul dengan istri. Padahal di bulan-bulan lain itu halal, ya kan? Ini dengan penuh keimanan kepada Allah, bahwasanya kita mengamalkan ini, meninggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari, Di siang hari Ramadan. Ya. Nah, jadi dengan kebahagiaan inilah, maka Rasulullah kan katakan dalam sebuah hadis sahih. Bagaimana keistimewaan kita yang berpuasa ini, lis-shaimi farhatani yafrahuma, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh mereka yang berpuasa ini, ya. Yang pertama adalah mereka berbahagia tatkala mereka berbuka. Nah, kalau kita berbuka, ya berbuka setiap hari Ramadan. Nah, berbuka pada hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, ini berhari kita berbahagia, bergembira dengan makan-makan kembali di pagi hari sebelum kita berangkat untuk sholat Id. Ini sunnahkan kita untuk makan minum di rumah. Berbeda dengan Idul Adha. Disunnahkan kita berpuasa sampai nanti kita selesai sholat Idul Adha. Nah, ini jadi kita makan mungkin dulu minum susu, minum kopi, ya kan, makan kue, baru kita berangkat sholat. Nah, itu setelah itu mungkinnya kita biasanya kalau di Jakarta itu, di Jawa itu disediakan ketupat, ya. Macam-macam tradisi. Ketupat lebaran, ya. Nah, kalau kita kan lontong, ya, itu emang itu tradisinya makan-makan. Nah, kalau kita Bang Taufik di Pasaman ada khusus mak-mak kita dulu itu bikin lamang, ya. Betul. Tradisi lamang. itu lamang, ya, kue-kue itu, kue-kue, ada kue sapi, ya. Ada kue maloyang, kacang tojin. Itu dari waktu kita kecil-kecil sangat familiar. Dan sekarang ada juga, tapi udah langka, ya. Nah, jadi itu Bang Taufik, bahwasanya hari kita bersenang-senang, bergembira, berbahagia, ya, setelah kita berbuka pada siang harinya. Dan nanti kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar kelak, di surga itu kita akan bertemu dengan Rabb Al-Malikul Muluk, pencipta langit dan bumi ini. Nah, ini khusus kepada penduduk surga. Ini yang kita cita-citakan pemirsa, ya, agar kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka Allahumma rzuqna nara wajhak. Ini doa-doa yang kita harus ucapkan kepada Allah. Ya. Bagaimana kita seperti Allah katakan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang ketika itu berseri-seri, ya, orang mukmin di surga itu berseri-seri, dan kepada Rabbnya mereka melihat. Nah, inilah keistimewaan, keindahan penduduk surga yang nas'alullah al-jannah wal afiyah. Semoga Allah masukkan kita. Kebahagiaan. Nah, ini kebahagiaan. Nah, jadi kita di dunia ini berulang terus, ya Bang Taufik, setiap tahun, ya, 2 hari raya ini. Maka tidak ada lagi sebetulnya hari-hari raya lain selain 2 hari raya ini. Iya. Kecuali membantu hari raya orang lain. Membantu orang lain. Jadi ada perayaan-perayaan hari H itu, hari raya ini nggak ada lagi. Iya. Misalnya maaf ya, seperti perayaan hari kelahiran Nabi itu nggak ada sebetulnya. Iya. Nah, kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah merayakan hari lahir dia. Berarti yang dirayakan itu cuma 2. Cuma 2 dalam Islam. Itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, itulah ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan umat Islam, ya, banyak tuh bermacam-macam merayakan Idul Fitri. Itu kan banyak juga itu kemungkaran yang terjadi. Sahih. Nah, ini salah satu apa Bang Taufik, ya budaya kita, ya. Salah satu kita nggak mengingkari budaya, al-adah muhakamah, ya. Hukum itu, adat itu bisa, tradisi itu bisa menjadi hukum dalam kaidah usuliyahnya. Artinya apa? Bisa adat istiadat itu yang bisa jadikan dalil hukum. Apalagi falsafah kita di Minangkabau ini adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah. Harusnya adat tradisi kita itu menyesuaikan agama. Nah, Islam tidak melarang kita siyahah, bahkan disuruh. Siyah itu kan wisata, ya. Iya. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, kata Allah.
Berjalanlah kalian, katakanlah berjalanlah kalian di muka bumi, lihatlah kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah. Bahkan kita disuruh bertebaran, berkunjung, bersiaha, mengunjungi tempat-tempat wisata, ya, melihat perjalanan bagaimana keindahan alam, tadabbur alam ini, kita disuruh. Apalagi setelah kita melaksanakan puasa, ya, kita healing bersama keluarga, kumpul-kumpul, ya, kemudian bawa keluarga, boleh dalam Islam, hukumnya boleh. Tapi tentu di sini harus ada batasan-batasan. Itu dia, Buya. Yang pertama yang Buya kritik bahwa Taufik adalah di Syawal itu yang harus kita hindari tasyabuh. Ya. Tasyabuh itu artinya kita menyerupai orang lain. Ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Kita meniru-niru orang ini ya, Buya. Iya, meniru-niru orang merayakan. Seperti ini booming pula kasih THR, menerima THR pakai nari-nari, kemudian wallah ternyata tari-tarian itu adopsi viral juga tuh, ya. Adopsi dari mana? Dari agama mana? Bukan dari agama Islam. Iya, dari orang yang membunuh umat Islam. Membunuh umat Islam. Nauzubillah, ini yang booming sekarang ini. Tentu ini pemirsa sekalian, kita harus waspada. Jangan dengan agama kita ini sempurna. Jangan mengikut-ikut lagi agama-agama mereka lain. Nah, kita kasih THR, kasih aja THR. Iya. Kenapa harus menyanyi, menari, ya kan? Ya, Insya Allah kasih. Kita akan membahagiakan orang fuqara, miskin, ya. Kasih. Tapi kalau sudah meniru, kita merayakan agama Islam, kita merayakan agama Islam, kemudian kita meniru gaya budaya mereka, tentu kita masuk. Ini kata Rasulullah SAW tadi, hadis yang sahih itu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru gaya mereka, orang non-muslim, mereka masuk golongan itu. Berarti masuk bagian dari mereka kita. Akan kerugian besar kepada kita. Ya. Setelah kita selesai Ramadan, beribadah, ya. Kemudian kita seperti meniru-niru pakaian, Bang Taufik, ya. Ini lagi betul, ya. Ini berpakaian, ya, kepada pemuda-pemudi muslimah. Kita lihat di tempat-tempat wisata ini. Kan masih banyak yang nggak pakai ini, ya. Iya, membuka aurat, membuka aurat, kemudian kan modis ini setiap lebaran kan toko-toko pada rame itu, Bang Taufik, ya. 10 hari Ramadan, tradisi kita di negeri kita ini 10 hari terakhir tuh rame-rame ke toko. Bukannya rame di masjid, bukan itikaf, ya. Insyaallah. Sebenarnya keindahan dari Ramadan itu di 10 malam terakhir itu. Karena disitulah diturunkan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Harusnya itu kita lebih kuat lagi beribadah. 180 derajat berbanding dengan negeri kita. Tapi malah rajin untuk ke toko. Ya, di Timur Tengah, Bang Taufik, ya. Itu 10 terakhir Ramadan, Masya Allah. Mereka itu itikaf di masjid. Apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Itu itulah tempat yang di ini, itu yang perlu. Apalagi malam 27 itu tumpah ruah, ya, kaum muslimin. Kalau tempat kita malah bakar obor. Iya, malah bakar obor. Bakar lilin. Masjid-masjid pada sepi, kan? Masjid-masjid kosong, kecuali masjid-masjid yang orang-orang orang-orang tua kita yang biasanya di negeri kita ini 10 hari pertama itu penuh masjid. Betul. Nggak lagi bisa tempat sholat, ya kan? Tapi kalau sudah ke ujung, bahkan ada tinggal imam dengan makmum satu. Alhamdulillah. Malam 27 bakar lilin. Tapi syukur kita alhamdulillah di masjid-masjid kita, alhamdulillah, ya. Masjid yang seperti masjid kita, alhamdulillah, Masjid Umar bin Khattab, masjid sunnah lainnya, tambah ke ujung tambah rame. Itu harusnya. Jadi harusnya dibalik. Pada emak-emak juga kita nasihati, bikin kue capek, sibuk-sibuk. Padahal di situlah tempat kita mau berdoa, minta doa. Boleh bikin kue, ya. Berarti terbalik jadinya, ya. Terbalik jadinya. Ini harus kita balik tradisi ini. Iya. Jadi meniru, ya. Jadi banyak dari Muslim, dari umat Islam tuh justru di hari Lebaran ini meniru kaum lain, ya. Seperti ya buka lagi pakaian, ya, pergaulan bebas, mulai lagi bercampur, ikhtilat di tempat nauzubillah misalnya. Ini seperti tempat-tempat wisata hari ini, ya, kita lihat tidak segan kita lihat kaum muslimah buka aurat, ada lagi di tempat pemandian. Bercampur, ya. Campur, dia pernah tengok itu di sebuah daerah, Masya Allah, campur laki perempuan. La haula wala quwata illa billah. Mana malu? Padahal kita baru selesai melaksanakan puasa, kan? Maka kita kotori lagi. Dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah, ya kan? Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasulullah. Barang siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan, barang siapa berusaha penuh
berpuasa dengan penuh keimanan ya dan perhitungan, Allah akan ampuni dosa yang telah berlalu. Ini hadis sahih. Ini hari pertama baru kita selesai melaksanakan Ramadan, kemudian kita lumuri kembali badan kita ini dengan dosa. Berarti nggak kembali makan-makan jadinya, Pak ya? Kembali berbuat dosa jadinya. Kembali berbuat maksiat. Faliyadzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah dan pemirsa sekalian. Ya, kita harus maknai itu Syawal itu. Bang Taufik, Syawal itu berasal dari kata bahasa Arab syawwala yusyawwilu syawwalan, artinya peningkatan. Di mana seharusnya di Syawal ini ibadah kita meningkat. Nah, ciri-ciri indikasi kata para ulama diterimanya amal ibadah kita dan ciri-ciri orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah yaitu orang-orang yang ibadahnya bertambah dari sebelumnya. Nah, itu tanda-tanda indikasi. Ya, bertambah kesolehannya, ya, ketakwaannya kepada Allah. Kemudian ibadah amalnya meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini coba lihat. Insyaallah. Kemudian ada juga Bu ya yang sekarang ini kita lihat. Ya. Kemungkaran yang kita lihat yang banyak ya Bu ya. Itu mengenai pesta-pesta. Ya. Justru di Syawal ini dijadikan ajang pesta musik-musik. Iya, seperti itu. Iya, seperti yang kedua itu Bang Taufik ya, ajang pesta ya, faliyadzubillah, apalagi nanti itu ada naudzubillah min zalik, pesta musik ya, seperti betul. Kita lihat di ada pesta pantai, membuka aurat bagi wanita muslimah, bidu wanitanya ya, kemudian ditonton rame-rame oleh keluarga, ada di situ bapak, ada di situ anak laki-laki dan perempuan. Ini malu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, fa in dhahabal haya'u dhahabal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Kalau hilang malu, hilanglah iman. Ini malu ini. Bagaimana kita bersama anak istri kita, kemudian kita menonton wanita yang berjoget ria, ya, kemudian tidak pantas, ya. Tidak pantas. Maka ini kita nasihati diri kita dan kaum muslimin semuanya, jangan kita kotori dengan maksiat. Bulan yang mulia ini dengan Syawal kita merayakan Idul Fitri, seharusnya kita bersih dari dosa. Jadi ada juga pernah kita tanyakan tuh, ya. Katanya kenapa sih berbuat seperti ini? Katanya ya kalau nggak seperti ini nggak seru katanya. Ya. Jadi ini dijadikan pada maksiat ya, ya. Tapi itu justru dijadikan sarana untuk merayakan. Ya. Islam tidak melarang kita bergembira merayakan hari ini, tapi tentu ada batasan-batasannya. Seperti yang Anda sampaikan tadi Bang Taufik ya, mana batasan-batasan syar'i kita ya, yang dibolehkan. Ya, kita bergembira bersama keluarga, berkunjung. Harusnya kita silaturahmi, ya, mengunjungi sanak keluarga, bersilaturahmi. Momen paling tepat. Ya, seperti Bang Taufik katakan hari ini, ya, momen Idul Fitri biasa di negeri kita ini, ya, setiap tahun setelah mencari peruntungan di rantau, pulang kampung, ya, menemui sanak keluarga. Ya, itu harus. Yang subhanallah itu adalah untuk menjalin silaturahmi. Menghubungkan silaturahmi. Ini adalah suatu syariat agama Allah yang mulia kita ini, dan kita tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Maka kata Rasulullah, siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan panjangkan umurnya dan Allah berkahi rezekinya, insyaallah. Ya, menyambung silaturahmi. Maka di kesempatan ini momen kita, kalau ada silang sengketa silih pendapat, ya, tidak bertegur sapa antara keluarga, anak dengan istri, ya, istri dengan suami, mertua, dan tetangga. Ini momen paling tepat kita untuk merajut kembali ukhuwah itu, persaudaraan, bersilaturahmi. Tapi memang kalau kita lihat, memang memanfaatkan sarana Idul Fitri ini juga, Bu ya. Memang untuk merakit persaudaraan, merajut persaudaraan yang sudah putus itu, Bu ya. Kadang ada juga ini, Bu ya. Ditunggu pula Idul Fitri dulu ya. Misalnya udah bertengkar jauh sebelum hari, Bu ya kan. Nah, nantilah Idul Fitri aja nanti. Kan ada juga gitu. Berdosa kita kalau menunggu dosa sebenarnya. Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathin. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk menghajar, untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari berdosa. Apalagi setahun menunggu. Setahun, iya, ditunggu pula Idul Fitri dulu. Idul Fitri, baru kita bermaaf-maafan, baru minta maaf, la haula wala quwwata illa billah. Dosa.
Dan yang paling baik adalah orang yang pertama menghubungkan. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Insyaallah. Kita mau berdoa pada Allah minta surga. Sementara kita memutuskan silaturahmi, Allah tidak akan berikan kepada kita surga. La haula wala quwwata illa billah. Hendaklah kita panjangkan silaturahmi. Yang penting zawil qarabah, kerabat, ya. Satu nasab, keturunan, keluarga, tetangga, ya, teman, sekeluarga dan semuanya itu kita harus menghubungkan silaturahmi. Tapi ada juga, Bu ya. Ini sepertinya dianggap biasa oleh masyarakat ya. Misalnya seperti Lebaran. Ini masalah berjabat tangan, Bu ya. Nah, itu yang kedua. Ini Buya mau sembarang. Nah, gimana, Bu ya? Yang ketiga Buya sampaikan ini ya poin harus hal-hal yang kita hindari di Lebaran ya. Ini tradisi kita bersalam-salaman. Kata Rasulullah SAW, inni la usafihan nisa. Kama kala Rasul, aku tidak pernah menyentuh wanita. Ini bayat ya. Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita. Maka kita tidak boleh menyentuh tangan wanita yang bukan mahram kita. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, seandainya seseorang ditonjok ya, ditusuk dari kepalanya sampai ujung kakinya, dengan besi, lebih baik bagi dia daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nah, begitu juga musafah dengan salaman, ya. Ini kita tidak boleh untuk bersalaman, berjabat tangan langsung dengan wanita yang bukan mahram. Yang bukan mahram, ya. Nah, ini yang tentu kita harus menjaga batasan ini agar kita tidak bergelimang dengan dosa. Karena kalau kita lihat kan dianggap biasa. Nah, itu dia. Karena salaman itu udah dianggap biasa. Padahal ternyata itu sebuah kemungkaran. Itu kemungkaran yang sangat besar sekali. Dan kita harus hati-hati dan takut ya untuk menyentuh wanita yang bukan mahram. Kemudian ada lagi yang paling penting. Ya. Bahkan mahramnya sendiri dia nggak tahu ya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi dianggap rata ya, walaupun dalam keluarga ya kan. Nah, seperti inilah ya. Ini pengajiannya memang panjang Bang Taufik. Iya, betul ya. Harus kita kembali kepada din ini. Mana yang belajar mahram, lagi ya. Mana yang mahram, mana yang diharapkan kita menikahinya, mana yang halal ya, mana yang dibolehkan. Ini harus kajiannya. Betul. Harus tahu kita. Nanti ya seperti sepupu itu kan mahram ya. Sepupu itu bukan mahram. Ya, bukan mahram kita. Ya, karena di sepupu itu boleh nikah dalam Islam. Nah, ini apalagi tante yang jauh apalagi namanya itu ya, ipar dan segala macam. Karena kalau di keluarga kita berkumpul semua tuh kan. Berkumpul semua, dan di situ kita harus tahu gitu, mana yang boleh bersalaman, mana tidak. Hendaklah kita tahan ya. Kalau bisa dengan istilah. Sekarang ini sudah masyhur Bang Taufik. Iya. Kalau bersalaman tidak dengan langsung berjabat, tapi dengan isyarat begini, ini sudah lumrah di negeri kita. Ya. Dan biasanya sudah paham ya. Sudah paham. Ini usahakan ya. Dan kita juga nasihati diri kita dan pemirsa ya, semoga Allah menjaga kita. Ini salah satu bentuk iffah ya, menjaga kita, dan kita takut dengan azab yang pedih itu Allah sediakan kalau kita bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Kemudian dia memang sebenarnya di dalam merayakan Idul Fitri ini memang banyak ya hal-hal yang sebenarnya yang tidak diketahui oleh justru umat Islam sendiri gitu, tentang hal-hal yang memang tidak boleh sebenarnya itu dilakukan, seperti yang Buya sampaikan tadi, meniru agama orang lain, kemudian berjabat tangan, kemudian membunyikan musik tadi. Nah, itu kan justru kita ingin berpahala, jadinya malah mendapatkan dosa. Nah, satu lagi Bang Taufik yang keempat ya. Itu tradisi kita kalau Lebaran, mau puasa, mau Lebaran, itu ziarah kubur. Ditunggu nyekar kalau bahasa kita seberang sana, nyekar namanya. Iya, artinya ditunggu pula mau apa dulu ya. Ya, ziarah kubur itu kan sunnah syariat Allah ya kan. Bukan dilarang ya, Bukan dilarang ya. Kadang ada juga nih yang kata, tidak bolehnya tidak boleh ziarah kubur ya. Boleh, ziarah itu sunnah ya. Iya. Karena Rasulullah membolehkan pertama melarang, kemudian dibolehkan. Zawirul kubur fa innahu tudzakirukumul maut. Ziarilah oleh kalian kubur itu karena dia itu akan mengingatkan kepada kalian kematian. Atau kama qala Rasulullah. Fa innahu tudzakirukumul maut. Jadi kita berkunjung berziarah ke kuburan itu,
kita bukan meminta kepada yang di kuburan, tapi kita mendoakan yang dikubur. Nah, itu balik Bang Taufik ya. Nah, kita mengunjungi kubur, ziarah, kemudian minta pula ke dalam yang di dalam kubur. Artinya kita meminta orang dalam kubur nih ya. Padahal kita waktu dia sholat jenazah, Allahumma firlahu warhamhu, kita mendoakan. Kita mendoakannya. Seharusnya dia sudah ditanam, itu juga kita mendoakan kepada dia, bukan malah minta kepada dia. Ya. Nah kemudian itu harus nunggu Lebaran baru ziarah. Baru ziarah, betul. Biasanya kalau di kota-kota, sebagian kota-kota di negeri kita ini Bang Taufik, itu hari Lebaran, 2 hari Lebaran itu rame kuburan. Iya, betul. Bahkan orang jual apa namanya itu, menjual bunga. Iya, betul. Itu khusus tuh ya. Iya, khusus. Jadi ajang bisnis lah kan. Kemudian juga kuburan kalau di bulan-bulan lain semak belukar ya. Tapi pas menjelang puasa dibersihkan. Apalagi bulan bulan Syawal bersih ya. Nah, ini kan tidak pernah. Maksudnya itu tidak dikhususkan ya, Pak ya. Jadi taksis dalam agama kita ini mengkhususkan suatu ibadah itu harus dengan dalil. Sebetulnya ziarah itu setiap hari kita berkunjung. Berarti nggak Lebaran. Jangan menunggu Lebaran dulu baru ziarah ya. Seperti kita lihat di kuburan Baki ya di samping Masjid Nabawi. Itu setiap hari orang melihat, mengunjungi ziarah kubur ya untuk melihat bagaimana ya saudara-saudara kita yang dahulu as-sabiqunal awwalun yang telah mendahului kita dalam agama ini. Kita doakan mereka. Seperti kuburan khulafaur rasyidin ya semuanya. Begitu juga kita ziarah ke kuburan Rasulullah, kita tidak meminta kepada Rasul tapi mengucapkan salam ya. Ini kalau di Saudi itu di Madinah itu askar-askar Saudi itu sangat sangat menjaga ini akidah. Jangan ada yang menangis-nangis ya. Justru meminta, ada robek-robek, menampar-nampar, meminta-minta itu langsung dilarang ya kan. Itu ya. Ini untuk menjaga supaya mereka jangan meminta kepada Rasulullah SAW. Tapi ada juga nih ya. Dia mengatakan ada rambut. Rambut Rasulullah itu ya. Jadi rambut ada baju ya, menangis-nangis di depan baju itu ya, depan rambut tuh ya. Wallahu alam, apakah ini perlu dikaji lagi ya? Apakah rambut Rasulullah seperti itu panjangnya, ya kan? Wallahu alam, ya kan? Jangankan artinya kan seperti ya, walaupun itu rambut Rasulullah, kita tidak pernah disuruh tabarruk untuk minta berkah. Rambutnya. Iya. Minta berkah ke rambut Rasulullah tidak. Waktu Rasulullah hidup ya para sahabat minta ludah Rasulullah itu ya memang salah satu keberkahan ya kan. Jadi dia waktu hidup setelah beliau meninggal nggak ada pernah lagi. Karena keringat Rasulullah itu harum ya kan. Dia udah sampai menangis Bu ya. Ya, ini mencium rambut ya. Dari negara ke negara ya dibawa. Iya, bisnis lagi. Ya. Ya UD itu Bang tuh. Iya, UD itu. Ujung-ujungnya duit. Alhamdulillah ya. Ujung-ujungnya dolar ya. Ujung-ujungnya dolar. Kalau sekarang dolar naik ya. Iya. Masya Allah. Gitu Bang Taufik. Jadi istilahnya ya sebenarnya ziarah kubur itu bukannya tidak boleh, tapi boleh. mengkhususkannya itu yang menjelang puasa, itu istilahnya itu yang dibolehkan. Kalau kita khususkan itu masuk ibadah. Itu menjadi ritual jadinya ya. Ritual jadinya. Boleh kita kapan saja kita ziarah kubur dibolehkan. Iya. Apalagi meminta doa ke orang kubur. Apalagi meminta itu jauh lagi ya kan. Tempat buya itu ya. Iya. Itu. Nah kemudian apalagi tuh ya yang biasanya di Idul Fitri ini yang istilahnya kalau bisa ya dihindari kan Bu ya, menjadi kemungkaran-kemungkaran yang justru menjadi dosa jadinya ketika kita lakukan Bu ya. Kemudian kita lihat Bu ya ada satu lagi. Masalah makanan nih Bu ya. Ini di Lebaran ini. Ini satu yang kelima ini poinnya Bang Taufik. Itu mubazir ya, buang-buang berlebihan. Karena salah satu sifat syaitan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah kawan-kawannya syaitan. Jadi kita jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ya. Ini sudah makan semuanya. Kita rumah makan tuh ya. Boleh makan dan kunjungi, tapi ya jangan berlebih-lebihan. Sampai enggak ini lagi kan. Sampai enggak kuat berdiri. Iya, betul. Ya, dijaga. Artinya apa? Kata Rasulullah ya separuh untuk makanan, separuh untuk minuman, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, ya minuman, sepertiga untuk bernapas.
Kalau diisi makanan semua gimana? Ini semua mana ya kan itu. Nggak bisa Timbulnya bernapas penyakit. lagi ya dia kan? Ya waktu kita ini kan jadi apa dia? Sebulan kita menahan nafsu, ya kan, makan minum. Ini sekarang diubar, Makan apa namanya? semuanya. Dimakan semuanya, ya. Walaupun semuanya tersedia ya, Pak, ya. Walaupun terbatas, tapi kita harus membagi, menjaga supaya jangan termasuk kita orang buat. Apalagi makanan dibuang-buang, ya kan? Itu yang terjadi, Pak, ya. Buang-buang. Padahal kita makan itu harus kita hargai, kita hormati. Ya. Makanan dibuat banyak-banyak, dibeli Ya, banyak, tapi banyak nggak dibuat, dihabiskan. kemudian nggak dihabiskan, dibuang. Insya Allah ini mubazir. Ya buatlah yang pas ya ukurannya, ya menerima tamu seukurannya, ya gitu. Nah juga kita di bulan Syawal ini kan menerima tamu, ya kan, kunjungan, kita berikan makan. Itu salah satu Sekedarnya lah, ya. Artinya tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dalam makanan. Ya kadang ini, Bu, ya. Kalau dulu kan ada istilah pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Kalau sekarang ini makanan itu bisa membunuhmu. Bisa membunuhmu. Karena setelah makan itu ada gula. Nah, iya, naik gulanya lagi. Gula. Makan gazebo banyak kan. Apalagi di bulan kolesterol, Syawal ya kan? ini kan semuanya dari gula semua, ya kan? Betul. Coba kalau seseorang itu ada terindikasi gula, diabetes, ya kan? Iya. Dia nggak bisa lagi mengontrol makanan, ya, banyak yang masuk rumah sakit. Betul. Biasanya Bang Taufik kalau Syawal ini banyak yang rumah sakit, rame ini biasanya. Betul, Ya. ya. Karena nggak mampu menahan syahwat nafsunya itu. Nah ini harus kita aja. Di bulan puasa kita dilatih menahan lapar, dahaga, ya, syahwat. Inilah tujuannya agar kita mampu setelah Ramadan itu melatih diri kita itu mampu menahan. Nah, inilah predikat takwa tadi. Ya. Raih takwa ini dengan apa? Kita mampu menjaga Diri kita. Ya. Padahal kan sebenarnya kan untuk kesehatan kita juga, ya, seperti yang pecandu rokok lah Bang Taufik. Iya, Masya Allah. Dia mampu sebulan puasa ini meninggalkan Bisa menahan. rokok. Bisa menahan. Iya, betul. Tapi yang parahnya setelah dia mau berbuka, setelah minum langsung rokok. Lebih parah. Bahkan berbukanya pun dengan rokok. Berbukanya dengan rokok. La haula wala quwata illa billah. Tapi kok bisa masih jadi perdebatan nih, Pak, mengenai rokok nih? Nggak ada, lihat para ulama nggak ada yang berdebat dalam masalah hukum rokok itu jelas haram, ya. Bagi yang perokok bilangnya kata Rasulullah hukumnya la darar wala dirar. Tidak ada yang membahayakan dalam Islam ini, haram hukumnya. Itu udah jelas ya. Sudah jelas. Qat'i thubut namanya dalam hukum fikihnya. Itu sudah jelas hukumnya. Dan yang paling tinggi ini Buya sering sampaikan itu ijma'ul ulama. Ijma' ulama itu paling tinggi hukum dalam hukum fikih. Ini rokok ini bukan ijma' ulama lagi, ijma'un nas. Kesepakatan manusia rokok itu walaupun nggak ulama, dia walaupun dokter, ulama misalnya, pasti dokter. Dokter bilang rokok itu pasti dia bilang berbahaya. Ya kan? Apalagi para ulama, ya kan? Iya. Pasti dia mengatakan rokok berbahaya. Jangankan itu lagi, Bu, ya. Iya. Pabrik yang membuatnya aja, Bu, ya. Pasti ditulis di situ rokok membunuhmu. rokok membunuhmu. Itu orang yang membuatnya tuh, ya. Ya naudzubillah. Jadi kita ya mampu menahan rokok di siang hari Ramadan, seharusnya kita berlatih lah, ya. Seharusnya bahwa secara teorinya ya, mampu bisa berhenti, mampu. Ya, Karena harusnya kan dia pada katanya nggak terbuka pemikiran, ya, hilang buntu kalau nggak merokok. Naudzubillah. Nggak keluar ide katanya, ya. Ya kalau dalam akal sehat kata ada seorang itu hilang akal sehatnya, ya kan? Iya. Kenapa? Yang dihisap asap, ya kan? Kemudian masuk ke dalam tubuh kita itu racun. Iya. Perlahan-lahan kita dibunuh oleh racun. Ya. Tiada ada selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang, Bu, ya. Ya. Kalau anak sendiri ya, Bu, ya. Ya. Memang rahmat hidayah Allah itu berhenti merokok tuh. Amin, ya, alhamdulillah. Nah, Karena memang kadang-kadang orang perokok ini memang dia sebenarnya ingin berhenti, Bu, ya. ya. Ingin dia berhenti, tapi memang dia kalah dia dengan keinginan, dengan candu tadi. Akhirnya ya dia tetap merokok. Ya, itu kan motivasi dari diri Ya. sendiri. Sebenarnya benar. Dia tinggalkan rokok Ramadan, dia bisa meninggalkan. Iya. Kenapa di luar Ramadan tidak bisa dia meninggalkan rokok? Ya, sebenarnya Malah tambah banyak. malah tambah banyak. Apalagi itu di segi apa lagi? Dari segi kesehatan, dari segi kepenyanyian harta, ya kan? Berapa habis uangnya untuk beli rokok? Tidak ada faedahnya. Ya kan? Padahal kalau dikumpulkan tuh ya udah bisa naik haji tuh. Bisa naik haji. Iya kan? Maksud selama dia merokok, bisa ditabung aja dari iya kecil, kan? ya. Kadang satu bungkus itu sekarang luar biasa mahalnya, ya kan? Naudzubillah tadi. Ini kita at-tadkhinul haram. Lihat para ulama
merokok itu haram hukumnya. Ini coba. Jadi seharusnya di Lebaran ini harusnya Ya ini momentum kita. Tapi Buya dulu waktu kecil-kecil waktu SD itu yang Lebaran itu yang merokok. Justru belajar merokok di Lebaran ya. Justru belajar merokok waktu Lebaran. Naudzubillah. Karena itu rame-rame itu anak kecil itu coba Lebaran merokok. Ini tradisi lagi yang harus kita nggak boleh ya. Yang harus kita sampaikan lah, dakwahkan terus lah kepada kaum muslimin ini ya, agar menjaga anak-anak kita. Karena awalnya begitu Bang Taufik. Awalnya merokok, kemudian dilanjut dengan narkoba. Itulah pintu awal gerbangnya itu. Berapa banyak kecanduan rokok, akhirnya kecanduan narkoba. Alhamdulillah. Jadi Buya memang itu banyak hal ya yang istilahnya di Lebaran ini yang menjadi kemungkaran yang dilakukan oleh umat Islam sendiri. Termasuk ini Buya satu lagi. Kadang suka melalaikan ini Buya. Itu dia. Melalaikan sholat. Melalaikan sholat. Padahal sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi kita yang laki-laki. Kata Rasulullah SAW, sholat al-jiral masjid dalam masjid. Tidak sah sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Jadi kalau tidak dengar hajan, kita sholat. Jadi waktu kita ini Lebaran ini banyak yang menyanyiakan sholat berjamaah. Sibuk dengan acara-acara. Terkadang meninggalkan sholat. Pergi tempat wisata, kemudian tidak tahu lagi. Waktu habis, ya kan. Na'udzubillah min dzalik. Nggak ingat lagi dengan waktu ibadah kita menjaga sholat ya. Apalagi kalau sholat wusta, sholat asar, hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Ya, pelihara jagalah sholat wusta, sholat itu asar. Kita menjaga sholat asar. Ya. Ini karena sibuk sibuk Idul Fitri, pergi siahal, pergi wisata ya. Malas ini Bapak, bentar lagi akhirnya tidak jadi ditinggalkan sholat. Ini kita khawatirkan menimpa kita pemirsa, maka kita harus jaga ya. Hafidhu ala sholawati. Peliharalah oleh kita sholat itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ditentukan waktu-waktunya bagi kita. Maka kita jaga itu. Seperti al-ribat ya, kita berjaga di perbatasan. Maka ini salah satu buah hasil kita di tempat Ramadan itu, ibadah kita meningkat, terutama ibadah sholat kita harus kita jaga. Jangan melalaikan kita merayakan Idul Fitri ini kemudian kita lalai dalam ibadah pokok, berlebihan dalam masalah mubah, meninggalkan yang wajib. Nah, ini yang nggak boleh. Ya jadinya yang wajib itu ditinggalkan. Ini yang nggak boleh. Istilahnya harusnya kita mendapat pahala, ya menjadi dosa. Ya. Ibu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini cukup banyak juga nih hal-hal yang istilahnya memang dilalaikan yang dilakukan oleh kita umat Islam yang mungkin sebagian banyak tidak tahu ya. Ya, semoga saudara-saudara kita, pemirsa kita Najia TV dimanapun untuk berada, momen yang tepat ini kita mengawali hari-hari kita setelah kita dilatih oleh Allah ya, bersabar, karena buah Ramadan itu sabar, kemudian kita menjadi orang muttaqin, orang bertakwa. Mari kita terus pertahankan, istiqomahkan kita ibadah kita kepada Allah seperti Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah oleh kamu Rabbmu itu sampai datang kepada kamu al-yakin. Al-yakin itu artinya kematian. Sampai kita mati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah tidak ada lain adalah kecuali beribadah. Maka setiap aktivitas yang kita lakukan kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah yang wajib yang harus kita utamakan. Allah taala alam. Baik Bu ya. Jazakumullah khairan Bu ya. Ya, sama-sama. Ilmu yang sudah diberikan dan kepada pemirsa Najia TV, demikian bincang-bincang kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita insya Allah akan berjumpa lagi di talk show mendatang. Saya Taufik Rian dan bersama Buya kita Buya Desman, kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.